saya terima kamu kerja di bengkel di CP Lo Emas Jaya, yang kebetulan CP itu menaungi 3 cabang usaha bengkel dengan cold storage dengan hasil laut hasil bumi. Salah satunya di bengkelnya nanti saya tempatkan. Mudah-mudahan kamu bisa kerja dengan baik, dan saya pesan sekali lagi, jangan berharap bahwa selamanya harus kerja di saya, tapi berpikirlah bahwa di samping saya cari uang, saya juga cari ilmu untuk masa depan saya suatu saat bisa bikin bengkel sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita hadir di tempat ini, di kediaman Bapak Haji Firman, owners Duta Bahari. Ini bersama Nisam Tahar untuk membicarakan janji kita dulu kepada Adinda awal waktu kita berkunjung ke rumah Ibu Asmira Latif. Pada saat kunjungan kita ke rumah Ibu Asmira Latif, Haji Wawan dengan Haji Firman dan beberapa teman-teman dari KPK lainnya, itu kita sempat menjanjikan bagaimana anak awal ini bisa kita carikan pekerjaan sesuai dengan bidang yang dia ketahui atau keahliannya. Kebetulan anak awal ini dia punya keahlian di bidang pengelasan atau welding istilahnya Haji ya. Ada welding atau gimana. Jadi itu mohon maaf kalau salah. Jadi saya dengan Haji Wawan berinisiatif untuk mencarikan dengan beberapa teman yang lain. Ada Haji Daniel kemarin itu dengan siapa, Andi Anugrah. Kita bicarakan dengan Pak Haji Firman bagaimana mencarikan anak ini pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Kemarin sempat kepikiran bagaimana kalau saya yang rekrut untuk bekerja di toko Pak Haji. Cuma saya kembali berpikir bahwa kalau saya mempekerjakannya di toko, keterampilan yang dia miliki itu tidak ada. Jadi keterampilannya itu jaga toko. Mungkin kalau untuk mendapatkan untuk kedepannya itu agak susah untuk mendapatkan keterampilan dari situ. Kecuali memang kalau saya misalnya buka toko baru ya bisa, kalau memang dia ahli di situ ya bisa saja kita tempatkan di cabang. Cuma kan sementara ini masih satu cabangnya, jadi belum ada niat untuk membuka toko baru. Pendek cerita, saya konsultasi dengan Pak Haji Firman, owners Duta Bahari, bahwa gimana ini Pak Haji, kira-kira di bengkel ada peluang enggak untuk anak awal ini untuk masuk bergabung di grupnya Duta Bahari untuk cari pekerjaan sesuai dengan bidangnya, itu tadi pengelasan. Gayung bersambut, ternyata Pak Haji Firman respon, dan kebetulan tukang alasnya juga memang ada pulang kampung. Jadi membutuhkan karyawan yang khusus untuk pengelasan. Nah, makanya pada saat itu bagaimana mungkin waktu itu Bapak Haji Firman mengatakan, oke, tinggal konsultasi ke anaknya, mau tidak untuk masuk di bengkel. Begitu kan Pak Haji Firman ya? Iya.
Artinya kan begini ya. Sejak awal waktu kita berkunjung ke sana itu, saya kan lihat anak ini memang sudah di usia kerja ya. Jadi memang sudah sepantasnya untuk melangkah lebih jauh, memikirkan masa depan, bukan untuk hanya hari ini. Karena kita manusia itu, kita tidak tahu kapan finish kita. Jadi, tapi kita harus selalu harus berpikir jauh ke depan. Karena kita tidak tahu batas kehidupan kita, kan tidak ada yang tahu. Jangan sampai istilahnya bekerja hanya berpikir untuk hari ini. Itu tidak bagus. Jadi, kalaupun kita bekerja, jangan hanya semata-mata untuk cari uang. Tapi yang terpenting ilmu juga harus ditambah. Kenapa? Kalau misalnya kita jadi karyawan di suatu perusahaan, berpikirlah bahwa suatu saat kamu juga sudah punya perusahaan. Seperti halnya misalnya saya punya usaha. Kamu juga harus punya pikiran itu. Oh, suatu saat saya harus punya usaha seperti ini. Jadi tidak boleh berpikir selamanya harus kerja di saya. Jangan. Berpikirlah bagaimana ke depan supaya bisa seperti saya minimal begitu ya. Kalau bisa lebih dari saya. Kenapa? Karena jauh ke depan itu tantangan jauh lebih berat. Sudah pasti itu. Karena itu adalah sunnatullah memang. Bahwa tantangan yang saya hadapi hari ini jauh lebih berat tantangan yang kalian hadapi di masa depan. Karena itulah memang faktor kehidupan kita manusia ini. Makanya memang dibutuhkan di situ benar-benar menjaga kepercayaan. Kalau kita kerja di mana pun tanpa kecuali, apakah kita kerja di lingkungan usaha keluarga ataupun di perusahaan orang lain, tetap kita harus menjunjung profesionalisme dalam bekerja. Karena dengan itu bisa terbentuk karakter seseorang bagaimana ke depan bisa juga punya usaha sendiri. Saya sendiri dulu juga tidak punya apa-apa, tidak ada warisan, jadi betul bergerak dari nol. Tapi saya selalu melihat orang dari sisi positifnya. Nah itu. Dan saya juga selalu yakin bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Hanya bagaimana caranya kita menjemput rezeki yang memang sudah diperuntukkan untuk kita. Contoh saja misalnya saya tunjukkan, mohon maaf tukang beca ya, profesi tukang beca tidak mungkin bisa jadi miliuner. Karena caranya menjemput rezeki, ya memang porsinya hanya segitu itu aja. Tapi kalau misalnya kita buka usaha satu, terus dalam perjalanan kita berusaha itu ternyata bisa berkembang, jangan berpikir hanya di situ. Bisa melakukan ekspansi kemana-mana. Dengan melakukan ekspansi misalnya satu toko, jangan bilang hanya satu toko. Justru kita harus kembangkan kalau memang peluang itu ada. Karena dengan adanya peluang sangat disayangkan kalau kita tidak berani melakukan eksekusi. Nah itu. Makanya saya di Sorong ini hampir semua saya perdagangkan. Hasil laut, hasil bumi, teknik bangunan, spare part. Semua saya kerjakan. Kenapa? Memang ilmunya saya sudah punya. Kedua, saya anggap itu peluang yang sangat disayangkan kalau disia-siakan. Nah itu. Jadi memang penting juga kita dalam kehidupan ini bergaul, tapi bergaul sifatnya yang positif. Karena banyak mungkin teman yang mau aja kita berteman, mau aja kita berkawan, tapi kita harus punya filter sendiri. Oh ini harus saya batasi pergaulanku. Karena banyak arahnya ke hal negatif. Saya di Sorong dari kecil di sini. Saya tidak pernah itu mau terbawa pergaulan bebas. Misalnya malam saya harus istirahat, siang harus kerja. Karena adanya siang malam itu adalah sunnatullah ya. Jadi tidak boleh dilawan itu. Intinya begini. Kalau kita jadi pekerja, saya juga pekerja. Karena setiap hari saya kerja. Siang untuk kerja, malam istirahat. Karena jika kita memaksakan fisik kita untuk misalnya siang kita kerja, malam juga kita begadang, sudah pasti kita tidak mampu. Karena itu melawan sunnatullah. Allah sudah atur itu, siang dan malam. Kalau sekiranya kita memang dipekerjakan pada malam hari, tentu siangnya untuk istirahat. Nah itu. Jadi intinya disiplin itu penting dalam hidup. Kenapa satu contoh saya lihat ya, saya pernah jalan ke Jepang 2015. Saya ke sana bukan menikmati keindahan alamnya atau megahnya bangunan kotanya, tetapi saya melihat budaya manusianya.
Jepang itu salah satu negara yang penduduknya sangat disiplin. Kenapa dia maju di Asia Timur, hampir di Asia dan Asia Tenggara? Mereka negara yang maju dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya itu sudah sangat luar biasa. Kenapa? Bukan karena sumber daya alamnya loh, tapi sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Ya. Itu patut dijadikan contoh bagi kita orang Indonesia khususnya. Kenapa kita terbelakang? Ya karena pertama kurang disiplin. Kenapa Jepang bisa maju pesat luar biasa seperti itu? Karena mereka masyarakatnya luar biasa disiplin, bersih segala macam, tertib. Saya sendiri melihat secara langsung di sana 2015. Saya termenung berpikir, loh, jauh memang kita ketinggalan. Karena generasi kita semakin hari saya lihat ya semakin hancur ya. Sudah bergaul bebas, ikut-ikutan. Jadi ya saya pesan kali ini untuk kalian yang masih muda, awal namanya, janganlah istilahnya bergaul bebas kepada siapapun tanpa kamu tahu siapa orang yang saya ajak bergaul. Karena dalam pergaulan itu lo membawa orang itu biasa ke kenistaan. Jadi untuk kali ini saya terima kamu kerja di bengkel di CP Lok Emas Jaya, yang kebetulan CP itu menaungi 3 cabang usaha. Bengkel dengan cold storage dengan hasil laut hasil bumi, salah satunya di di bengkelnya nanti saya tempatkan. Mudah-mudahan kamu bisa kerja dengan baik dan saya pesan sekali lagi, jangan berharap bahwa selamanya harus kerja di saya, tapi berpikirlah bahwa di samping saya cari uang, saya juga cari ilmu untuk masa depan saya suatu saat bisa bikin bengkel sendiri. Nah, itu yang saya pesan ya. Sehingga dia harus semangat aja ya. Memang harus begitu. Dengan adanya pemikiran itu, akhirnya dia bersemangat untuk menimba ilmu, untuk bekerja, motivasi kerja lebih ditingkatkan lagi, kan seperti itu. Dan apa yang diinformasikan tadi Pak Haji Firman bukan cuma informasi berguna untuk motivasi untuk awal. Bersifat umum. Terus terang tadi, saya juga termotivasi Pak. Ada yang diinformasikan oleh tadi Pak Haji yang sempat saya tangkap. Kalau sudah ada satu toko, usahakan kok buka peluang yang satu. Jadi jangan, kalau ada kesempatan ada, jangan buang-buang waktu. Jadi luar biasa. Jadi tadi itu saya sempat tadi berpikir, berarti ini saya sudah berapa tahun ini buka itu toko, seharusnya saya sudah buka cabang. Ya, jadi sebenarnya sudah ada cabang Haji. Cuman untuk di Sorong itu belum buka cabang satu. Saya mudah-mudahan ya tahun ini sudah bisa buka lah untuk cabangnya, dan mudah-mudahan bisa membuka lagi lapangan kerja untuk orang lain. Karena terus terang, kenapa rezekinya Haji naik? Kenapa? Karena mungkin dari pengamatan saya Pak Haji. Ada pengamatan saya. Karena Pak Haji banyak mempekerjakan orang. Dengan banyak mempekerjakan orang berarti banyak yang mendoakan supaya usaha ini naik. Karena banyak yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan rezeki saya bertambah. Nah, rezekinya bertambah dari mana? Ada perantaranya dari perusahaannya Pak Haji. Ya mungkin itu yang saya bisa tangkap. Mudah-mudahan kita dan pemirsa Nisam Tahar dan kita ini yang dari komunitas pencinta kopi bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan tadi dari Bapak Haji Firman yang selaku penasehat kita di KPK. Saya ucapkan terima kasih untuk KPK, komunitas pecinta kopi Sorong Kota, yang telah membantu saya merehat rumah dan pekerjaan ya, sudah dapat juga ya. Iya. Saudara-saudara pemirsa Nisam Tahar dan tentunya rekan-rekan dari komunitas pencinta kopi, sampai di sini dulu untuk liputan ini mengenai Ananda Awal yang kita carikan pekerjaan sesuai janjinya kita dulu waktu kunjungan ke rumah Ibu Asmira Latif.
Jadi beliau menginformasikan bahwa anaknya tidak ada kerja, belum ada kerjaan. Jadi dengan pada kesempatan ini kita sudah mendapatkan pekerjaan untuk Ananda awal sesuai dengan bidang keahliannya. Mudah-mudahan ke depan untuk pengusaha-pengusaha di Kota Sorong bisa merekrut juga tenaga-tenaga potensial yang ada di Kota Sorong ini sesuai dengan bidang ilmunya. Dan tentunya pada kesempatan ini kami dari komunitas pencinta kopi menghanturkan banyak-banyak terima kasih pada owners Duta Bahari yang selama ini sudah banyak membantu kita, baik secara material dan imaterial. Jadi semua masukan-masukan, nasihat-nasihat itu yang banyak yang diinformasikan kepada kami, sehingga acara-acara amal selama ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi sekali lagi kami dari tim KPK banyak mengucapkan terima kasih untuk owners Duta Bahari Bapak Haji Firman Baco, dan mudah-mudahan untuk komunitas pencinta kopi terkhusus untuk Bapak Haji Firman Baco rezekinya lebih melimpah lagi ke depannya, sehingga bisa lebih banyak membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.